Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita ice breaking dulu ya supaya kalian bisa fokus mengikuti pembelajaran. Ice breakingnya begini. Konsentrasi, mari konsentrasi, kus, ayo fokus. Bisa ya? Kita ulangi satu kali lagi. Konsentrasi, mari konsentrasi, kus, ayo fokus. Pasti kalian sudah fokus ya. Oke anak-anak, ibu mau bertanya. Pernahkah kalian melihat pelangi? Pernah? Oke, pernah. Nah, ketika kalian melihat pelangi atau sesuatu yang indah, biasanya kalian mengatakan apa? Apa? Subhanallah, benar sekali. Kemudian, anak-anak pernah nggak menjanjikan sesuatu kepada teman kalian? Pernah? Oke, kira-kira bagaimana ya cara berbicara yang baik apabila kita belum tentu bisa menepatinya? Apa? Iya, benar dengan berkata insya Allah. Baik anak-anak, jadi materi kita kali ini yakni topik 8 tentang Aku Senang Berkalimah Thayyibah, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 semester 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yakni yang pertama, peserta didik mampu melafalkan kalimah thayyibah, subhanallah, insya Allah, masya Allah, Allahu Akbar dengan fasih. Kemudian, peserta didik juga mampu menjelaskan arti kalimah thayyibah, subhanallah, insya Allah, masya Allah, Allahu Akbar dengan benar. Dan yang terakhir yakni peserta didik mampu membedakan waktu pelafazan kalimah thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar dengan benar. Apa sih itu kalimah thayyibah? Jadi, kalimah thayyibah merupakan kalimat yang baik untuk diucapkan. Ayo ulangi lagi. Kalimah thayyibah ialah kalimah yang baik untuk diucapkan. Jadi, kalimah thayyibah ini dapat menunjukkan atau mengakui keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Kemudian kalimat thayyibah ini juga merupakan zikir untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian sudah paham ya apa itu kalimat thayyibah? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kalimah thayyibah. Jadi anak-anak, di kelas 3 semester 2 ini kita akan membahas 4 macam. Berapa? Oke, 4 macam kalimah thayyibah. Yang pertama ialah subhanallah. Ayo tirukan ibu, subhanallah. Sip. Yang kedua yakni masya Allah. Ayo tirukan, masya Allah. Oke, yang ketiga yakni insya Allah. Apa? Insya Allah. Dan yang keempat yakni Allahu Akbar. Ayo tirukan ibu, Allahu Akbar. Sip, pintar sekali semuanya. Oke anak-anak, sekarang ibu memiliki sebuah gambar. Coba lihat, coba amati. Apa sih gambar tersebut? Apa? Iya benar, gambar tersebut ialah gambar
anak dan keluarganya pergi berlibur. Nah, anak itu bernama Doni. Dia berlibur bersama ibu dan ayahnya. Nah, di gambar tersebut, Doni melihat hamparan danau yang luas, kemudian juga ada gunung-gunung yang menjulang tinggi. Kira-kira apa sih kalimat thayyibah yang dapat diucapkan Doni ketika melihat keindahan gunung tersebut? Apa? Benar sekali, Subhanallah. Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Ayo tirukan ibu, Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Ya, benar sekali. Jadi subhanallah berarti Allah itu suci dan sempurna. Allah tidak memiliki kekurangan dan tidak sama dengan makhluknya. Kapan sih waktu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah ini? Yakni ketika kita melihat ciptaan Allah dan ketika kita melihat sesuatu atau peristiwa yang jarang terjadi. Nah, contohnya ketika kita melihat bintang jatuh atau ketika kita melihat pelangi. Nah, seperti yang dilihat oleh Doni tadi di gambar yang Ibu tunjukkan, jadi di saat kita melihat suatu ciptaan Allah atau pemandangan yang indah tadi, kita bisa mengucap kalimat thayyibah subhanallah. Oke anak-anak, sekarang ibu punya gambar lagi. Kira-kira gambar apa ya itu? Iya benar, jadi gambar petani yang sedang panen padi. Nah, di situ ada beberapa petani yang tampak bahagia. Semua petani tampak terlihat bahagia karena melihat hasil panen yang melimpah. Para petani rajin merawat padinya setiap hari. Dia rajin memberi pupuk sehingga Allah memberikan karunia berupa hasil panen yang melimpah. Kira-kira petani tersebut dapat mengucapkan kalimat thayyibah apa ya? Apa? Iya benar, kalimat thayyibah Masya Allah. Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Ayo tirukan ibu, Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Jadi anak-anak kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapan sih kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah? Yakni ketika kita kagum dengan karunia Allah yang diberikan kepada kita maupun kepada seseorang. Misalnya ketika kita melihat teman kita yang mendapat juara 1. Nah, anak yang mendapat juara 1 itu pasti rajin belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah memberikan karunia berupa kecerdasan. Oke anak-anak, supaya kalian lebih memahami tentang kapan waktu kita mengucapkan subhanallah dan masya Allah, kita tepuk takjub dulu ya. Ikuti ibu. Tepuk takjub. Aku bilang subhanallah bila aku takjub Allah akan segala ciptaannya. Aku bilang Masya Allah bila aku kagum akan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Yes, nah sudah paham kan perbedaannya? Oke anak-anak, ibu memiliki gambar lagi nih. Kira-kira gambar apa ya ini? Iya benar, ini adalah gambar dua orang anak yang sedang berbincang ketika pulang sekolah. Jadi anak itu bernama Sinta dan Lani. Sinta mengajak Lani untuk mengerjakan PR di rumah Sinta. Kemudian
Lani bingung, bisa nggak ya dia mengerjakan PR di rumah Sinta? Kira-kira apa sih kalimat thayyibah yang bisa diucapkan Lani? Iya benar, insya Allah. Insya Allah artinya jika Allah menghendaki. Ayo tirukan ibu, insya Allah artinya jika Allah menghendaki. Nah anak-anak, kalimat thayyibah insya Allah ini menunjukkan keterkaitan antara keinginan seseorang dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus meyakini bahwa setiap kejadian di masa yang akan datang itu akan terwujud jika Allah menghendaki. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah insya Allah? Yakni di saat kita membuat janji dengan teman atau dengan orang tua, kita harus mengucap kalimat thayyibah insya Allah karena kita belum pasti memenuhi atau belum pasti bisa akan janji tersebut. Oke anak-anak, ibu memiliki gambar lagi. Kira-kira ini gambar apa sih? Iya benar, gambar tersebut menunjukkan ada orang yang ketakutan saat terjadi banjir. Kira-kira kalimat thayyibah apa sih yang dapat diucapkan orang tersebut ketika mengalami musibah banjir? Apa? Iya benar, Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Ayo tirukan ibu. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Jadi anak-anak, kalimat thayyibah Allahu Akbar ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah yang tiada batasnya. Jadi kapan sih kita dapat mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar? Jadi ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah dan ketika kita memberi semangat kepada diri sendiri saat mengalami musibah. Sudah paham kan? Oke anak-anak, materi kita sudah selesai, yakni tentang kalimat thayyibah dan macam-macam kalimat thayyibah. Sebelum kita akhiri, kita menyanyi dulu ya, supaya kalian dapat lebih memahami materi tersebut, yakni judul lagunya Kalimah Thayyibah. Kalian tirukan ibu ya. 1, 2, 3. Saat kamu melihat bintang, ucapkan apa? Subhanallah, subhanallah. Saat temanmu juara, ucapkan apa? Masya Allah, masya Allah. Saat kamu buat janji, ucapkan apa? Insya Allah, insya Allah. Saat ada gunung meletus, ucapkan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yeay, pintar sekali semuanya. Oke anak-anak, ibu memiliki tugas, yakni tulislah pengalamanmu masing-masing di kolom komentar ini saat kalian mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, kalimat thayyibah masya Allah, kalimat thayyibah insya Allah, dan Allahu Akbar. Siap? Oke, semangat! Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa? Iya, kalimat thayyibah. Apa sih itu kalimat thayyibah? Apa? Iya benar sekali, kalimat yang baik untuk diucapkan. Ada berapa macamnya? Ada 4, benar sekali. Yang pertama yakni subhanallah, yang kedua masya Allah, dan yang ketiga insya Allah, yang terakhir yakni Allahu Akbar. Sip, pintar semuanya. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kita mempelajari materi kalimat thayyibah? Senang? Alhamdulillah kalau senang. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu berpesan kepada kalian semua agar senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah
di segala keadaan yang kita alami, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.